Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mama, boleh perkenalkan namanya siapa, usianya berapa, alamatnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septriana, usia 57 tahun. Lahirnya di Simpang 4, Bakaran. Ada orang tua saya yang sangat luar biasa di depan sini. Ada Mama Supriyananya. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Mama Supriyananya. Nah, sebelumnya Mama Supriyana usianya tadi 57 tahun. Alamatnya dari Simpang Bakaran ya. Ada yang dari Simpang Bakaran nggak? Ada. Mana? Ada. Nah, ada bapak saya di luar sana. Biasanya juga banyak Mak ya. Cuman beda sesi, ada yang pagi, siang. Sebelumnya datang ke sini jauh-jauh dari Simpang Bakaran, keluhannya itu apa aja? Keluhannya sakit pinggang, sakit kepala, asam uratnya sangat-sangat tinggi. Banyak nggak keluhannya? Banyak, bukan cuma satu keluhan, melainkan ada 3 keluhan. Dari yang pertama sakit pinggang, yang kedua asam urat, yang kedua asam uratnya itu berapa Mak? 7,8. 7,8. Normalnya kalau misalkan seusia mamanya ini berapa Mak? 5. Dan juga tadi mamanya sempat punya keluhan di bagian kepala juga, yaitu pusing Mak ya? Vertigo. Nah, salah satu keluhannya ini ada di bagian pinggang Mak. Untuk sakit di bagian pinggangnya sudah berapa lama sakitnya? Lebih kurang 2 tahun. Lebih kurangnya selama 2 tahun. Lama ada Mak? Wih, lama banget Mak kalau udah nyentuh yang namanya tahunan. Dan yang namanya sakit mau 1 hari, 2 hari, rasanya itu lama. Rasanya itu nggak pengen ada yang mau, betul nggak Mak? Ada nggak yang sakit senang di sini? Ada waktu zaman sekolah. Nah, terus Mama, penyebab Mama tadi sakit pinggang itu kenapa? Mungkin kurang minum, tapi karena saya pernah sakit usus buntu. Usus buntu cuman bukan usus buntu yang karena pola makan, tapi karena ada jamur di ususnya. Waktu itu sakit, operasi, sempat sembuh sebentar pinggangnya, tapi sekarang kok sakit lagi, kayak belasan tahun lagi sakit lagi. Operasinya itu 2018. Jadi Bapak Ibu, penyebab beliau gunakan namanya terkena sakit di bagian pinggangnya tadi dikarenakan sebelumnya beliau ini punya keluhan di bagian usus buntunya. Sudah sempat dioperasi juga dari 2018, tapi baru kerasanya itu selama 2 tahun ke depannya, baru kerasa di bagian pinggang namanya lagi. Yang Mama rasain di bagian pinggang itu kalau lagi kambuh gimana rasanya? Sangat nyeri dan pokoknya tidak bisa ngomong lah kalau sakit ya. Susah ngomongnya yang bayang sakit susah, nggak bisa diomong lah kalau sakit kan. Bener Bapak Ibu, yang namanya sakit gak bisa diomongin, cuma bisanya dirasain, betul tidak? Betul, juga yang ngerasainnya kita sendiri bukan orang lain, betul atau tidak? Betul, yang beliau rasakan tadi Bapak Ibu, rasanya itu nyeri, bahkan untuk yang namanya aktivitasnya itu Mak gimana? Kira-kira terganggu nggak? Sangat-sangat terganggu. Kalau sholat itu ya, kalau kita mau sholat, kalau lagi sakit mau ruku aja susah, mau tegak lagi kan, dari ruku rasanya tuh pengen netesin air mata, saking sakitnya ya. Masya Allah Bapak Ibu, bukan cuma aktivitas, melainkan ibadah beliau juga harus menjadi terganggu ketika punya keluhan di bagian pinggang ini. Dan dulu Mak, kalau pinggangnya ini misalkan dibawa yang namanya duduk lama, ataupun dibawa misalkan kayak yang namanya nyapu, gimana? Sakit sekali, tapi kalau baru mulai nyapu kita tidak rasa, tapi kalau udah jalan kayak itu, baru sakitnya langsung dikayukan, sakit ya, namanya sakit ya jangan dipegang dulu, kayak itulah. Gimana kalau biar nyaman, terus kita cari nyaman gitu. Nah Bapak Ibu, sampai yang namanya ibu rumah tangga pasti banyak aktivitas di rumahnya, betul tidak? Kayak mamanya tadi contohnya, kalau beliau itu yang namanya nyapu halaman itu nggak bisa dulunya. Harus bisa, cuman harus menahan rasa sakit, harus berhenti terlebih dahulu, melurusin pinggangnya. Sehingga membuat pekerjaannya ini pasti jadinya selesainya itu lama, betul atau tidak? Kira-kira menderita atau tidak? Sangat
menderita sampai akhirnya mama kemarin untuk pengobatan di bagian pinggang mak sempat dibawa berobat kemana aja? Sebenarnya sih nggak dibawa kemana-mana. Kalau lagi sakit ya kalau pengen dulu paling minum obat itu, kalau minum obat itu memuskan ya, memuskan itu kan apa hilangnya sebentar terus kambuh lagi. Ya itulah, kalau minum obat sembuh tetap kambuh lagi. Nah, Bapak Ibu sempat namanya ini kalau pinggangnya lagi kambuh, kalau nggak tahan beliau ini diurut, bahkan sempat minum obat yang ada di warung tadi Maya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu kata mamanya tadi waktu minum obat, kata beliau ini ada perubahannya. Cuman kalau obatnya sudah dihentikan atau obatnya tidak diminum, pasti sakit di bagian pinggangnya kumat-kumatan lagi. Betul atau tidak? Betul. Kenapa? Karena yang namanya obat ketika masuk ke dalam tubuh kita hanya membius saraf-saraf kita saja untuk menghilangkan yang namanya rasa sakit. Tapi sejam atau 1 hari kemudian kalau tidak dikonsumsi pasti bakal kumat-kumatan lagi. Karena perubahannya tadi hanya sifatnya sementara. Nah terus Mak, sampai akhirnya Mama dipertemukan dengan Center KHL. Orang baik mana yang telah menginformasikannya? Yang menginformasikannya itu adalah Ibu Dila. Mama Dilanya terapi nggak Mak di sini? Kayaknya siang, kok belum datang, biasanya pagi. Nah, berarti beliau terapi juga di sini. Mungkin beliau sudah merasakan yang namanya perubahan di sini, makanya mau ngajak Mama ke sini. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Mama Dilanya. Tapi untuk Mama Dilanya ini kira-kira orang baik atau tidak? Orang baik. Orang baik. Kenapa? Karena telah peduli kepada Mama Supriyatinya, Mama ya. Mama Sapriananya diajaknya ke Center KHL biar Mama Sapriana ini dia sama-sama sehat kayak Mama Dilanya. Kita doakan sama-sama untuk Mama Dilanya ini karena beliau telah menjadi orang baik, supaya kedepannya untuk kesehatan beliau makin disehatkan, untuk segala urusannya itu terselesaikan, dan rezeki beliau terus ditambahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang Mak, untuk terapinya sudah berapa lama? Terapinya sudah 13 hari. Kurang lebih selama 13 harian. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk mamanya. 13 harian kira-kira lama atau baru? Baru, tapi alhamdulillahnya setelah 13 hari di bagian pinggang beliau ini sudah merasakan enakan atau ada perubahannya. Alhamdulillah. Tapi sebelum Mak merasakan perubahan, sempat ngerasa yang namanya reaksi nggak Mak? Ada reaksinya, pusing-pusing sama mual-mual. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika mamanya merasakan perubahan, sebelumnya sempat ngerasa yang namanya reaksi atau proses penyembuhan. Di KHL ada yang namanya proses penyembuhan atau biasa disebut dengan reaksi. Reaksi ini ada 2 macam. Kebetulan mamanya tadi terkena yang namanya reaksi gak enak, di mana beliau merasakan yang namanya mual-mual ketika pulang dari Center KHL. Betul Mak? Dan apa lagi Mak tadi? Pusing-pusing. Dan pusing-pusing ketika pulang dari Center KHL. Kira-kira ada nggak yang pulang-pulang dari sini merasakan mual-mual? Ada apa Ida? Coba angkat tangannya Mak. Nah, ada beberapa orang tua yoga juga Mak yang terkena reaksi sama kayak Mak. Dan juga ada nggak kira-kira terkena reaksi yang namanya pusing-pusing setelah datang ke Center KHL? Ada. Pusing kenapa? Katek duit? Enggak, tapi kira-kira ngerasain mual-mual, ngerasain pusing-pusing pulang dari Center KHL berbahaya atau tidak? Tidak, itu hanya sifatnya sementara. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu, mamanya bisa mual-mual? Sebelumnya ada tanda perbaikan pada lambung mamanya. Tepatnya di tulang belakang ruas nawar itu saraf-sarafnya diaktifkan lagi, aliran darahnya itu diaktifkan lagi, sehingga timbul sinyalnya itu mual sampai bahkan muntah. Nah, contohnya saat kita BAB, waktu mau BAB, Bapak Ibu sinyalnya itu seperti apa? Mules, sakit perut, betul atau tidak? Betul. Tapi kalau saya sudah selesai yang namanya BAB-nya tadi, kotorannya sudah keluar, mulesnya, sakit perutnya masih terasa tidak? Tidak, karena kotorannya sudah keluar. Ya, terapinya juga sama. Berarti kalau merasakan yang namanya mual, itu berarti tandanya ada perbaikan pada lambung kita. Kalau merasakan yang namanya muntah-muntah, kotorannya itu lagi dikeluarkan. Betul atau tidak? Jadi kalau kena yang namanya reaksi mual-mual harus takut atau jangan? Jangan. Terapinya tetap dilanjutin tak Mak? Tetap dilanjutin. Dan kedua tadi, mamanya sempat ngerasa yang namanya reaksi pusing-pusing. Betul?
Betul. Kira-kira berbahaya nggak pusing-pusing dari sini mah? Tidak. Itu dikarenakan artinya adanya bagian darah yang dibersihkan di bagian kepala kita, membuat darahnya itu menumpuk di bagian kepala. Contohnya kayak bapak ibu keramas. Nah biasanya ibu-ibu keramas nunduk kan? Nunduk. Habis itu kalau langsung diajak berdiri rasanya gimana? Pusing, keliengan. Betul atau tidak? Sama halnya dengan terapinya. Kalau bapak ibu awalnya pusing datang ke sini, itu berarti adanya darah yang dibersihkan di bagian kepala, membuat darah tadi menumpuk di bagian kepala kita. Jadi harus takut atau jangan? Terapinya tetap dilanjutin enggak? Dilanjutin. Atau bahasa Inggrisnya apa? Lanjakanlah bahasa Inggrisnya. Sekarang nih mak, setelah ngerasain yang namanya reaksi, sekarang untuk yang namanya perubahannya. Setelah datang ke center KHL, di bagian pinggang emak gimana sekarang? Setelah 13 hari terapi ya agak mendingan lah, sudah ada perubahan. Kalau nyambung itu tidak terlalu sakit, terus duduknya nggak bisa lagi. Ibadahnya sekarang gimana mak? Sholatnya ya lancar kayak itu kan, nggak lagi langsung bunyi kan. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangannya dulu dong bapak ibu untuk mamanya. Ada nggak perubahannya? Ada. Dari yang sebelumnya beliau tadi kalau nyapu itu nggak bisa yang namanya lama, sekarang sudah lancar. Kayak biasanya harus berhenti dulu kalau dulunya, tapi sekarang nggak lagi kita mamanya. Dari yang sebelumnya juga kata beliau tadi, untuk yang namanya ibadahnya itu sampai harus ada bunyinya dulu di bagian pinggangnya baru enakan. Sekarang nggak terasa lagi. Alhamdulillah aktivitas beliau sudah lancar, ibadahnya pun sudah lancar. Dan mama kemarin merasakan yang namanya perubahan, datang ke center KHL, ada dikasih obat enggak? Enggak. Atau disuntik? Tidak. Atau diganti pinggang baru? Tidak. Tidak. Terus diapain? Disuruh baringan aja. Benar, datang ke center KHL, sakit pinggang tidak dikasih obat, tidak disuntik, apalagi diganti pinggang baru, betul tidak? Betul, melainkan disuruh tiduran di yang namanya batu yang sangat luar biasa. Ya kalau menempel di tubuh kita itu kandungannya bakal nyerap, bisa ngebersihin racun-racun di dalam tubuh kita. Nama batunya apa? Super Dana Ultra. Berarti Super Dana Ultranya ini bagus atau tidak? Kalau bagus, kalau contoh makainya setiap hari atau jarang-jarang? Setiap hari. Nah, mama berkat adanya Super Dana Ultra di sini juga kan, berkat perantara yang namanya orang-orang yang sangat luar biasa. Ada Mr. Kim sebagai pendiri KHL yang ada di seluruh Indonesia ini, dan juga ada yang namanya Mr. Lee, orang yang telah menciptakan alat-alat yang ada di KHL. Dan juga ada orang yang sangat luar biasa baik hatinya, yang dimana beliau telah menyediakan tempat terapi gratis ini yang ada di Pelaju, namanya adalah Mr. Son. Nah, mama ada ucapan ya untuk ketiga Misternya? Kepada Mr. Son, Mr. Kim, Mr. Lee, kami ucapkan terima kasih telah menyediakan tempat terapi ini. Semoga sehat selalu, murah rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga kan mak, selain ada misternya, ada juga anak-anak mak yang setiap hari melayani emak, dan juga ada penanggung jawabnya namanya Bu Yosi. Mama ada ucapan ya untuk dari mama untuk mereka semua? Kepada Bu Yosi dan staf-stafnya, saya ucapkan terima kasih atas pelayanannya dan tambahan-tambahannya. Semoga sehat, tetap melayani kami, murah rezeki, dientengkan jodohnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak saya perempuan, amin ya. Nah, terus mak, untuk teman-teman emak yang di luar sana mungkin punya keluhan di bagian pinggangnya, sama kayak emak, ada ucapan juga nggak? Ayo jangan takut, kita sama-sama terapi di KHL. Tepuk tangan dulu dong bapak ibu untuk mamanya. Boleh ditutup mak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mama ya. Tepuk tangan dulu dong bapak ibu untuk mama Supriyana. Terima kasih ma telah berbagi pengalaman di depan. Semoga kedepannya mama makin disehatkan lagi dan rezekinya makin diperbanyak. Amin. Nah bapak ibu, wih lemas nian. Bapak ibu. Nah bapak ibu, tadi kan yoganya berbagi pengalaman dengan seorang ibu yang sangat luar biasa, namanya siapa? Ibu Supriyana.
Mama Supriyananya tadi punya keluhan di bagian apa? Pinggang. Ada nggak yang punya keluhan bagian pinggang ke sini? Ada apa banyak? Coba angkat tangannya yang dekat pinggang. Udah. Nah, pasti banyak punya keluhan datang ke Center KHL, betul atau tidak? Yang merasakan perubahan setelah datang ke Center KHL di bagian pinggangnya banyak tidak? Ada nggak dikasih obat? Ada nggak disuntik? Atau dioperasi ada? Atau diganti pinggang baru mah? Tidak. Terus diapain datang ke Center KHL sakit pinggang bisa sembuh? Siapa yang tidurin? Mas Yoga ditempelkan dengan sebuah batu yang sangat luar biasa. Nama batunya siapa? Nama batunya siapa? Nama batunya apa? Super Dana. Berarti Super Dana Nutranya bagus atau tidak? Kalau bagus makainya 2 minggu sekali atau setiap hari? 2 bulan sekali atau setiap hari? Setiap hari. Super Dana Nutranya adanya di mana? KHL. Berarti kalau mau pakai Super Dana Nutranya setiap hari harus kemana? KHL. Teman-temannya, keluarganya, tetangganya boleh nggak diajak ke sini? Boleh. Besok ditunggu kedatangannya. Oke. Terima kasih, tepuk tangan.